Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fepen Effendi, CGP Angkatan 9 dari SD Emirat Islamic School. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Miss Bunga. Beliau adalah wali kelas dari kelas 3C SD Emirat Islamic School. Assalamualaikum Miss Bunga, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Miss Bunga ya. Nah, Miss Bunga, sebelum kita melakukan observasi di kelas, hari ini kita akan melakukan percakapan, namanya percakapan pra-observasi ya Miss Bunga. Iya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Miss Bunga lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian Miss Bunga, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss Bunga lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti dapat melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Miss Bunga ya? Siap Ustadz. Nah, baik Miss Bunga. Nah Miss Bunga, sebelum kita melakukan observasi pada saat ini, pra-observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Miss Bunga. Oke, Baik. Miss Bunga, yang pertama yaitu Miss Bunga akan mengajarkan pelajaran apa ya Miss Bunga? Insya Allah nanti kita belajar IPS ya Ustadz, ilmu pengetahuan sosial kelas 3. Ilmu pengetahuan sosial kelas 3. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa nih Miss Bunga? Jadi di kelas itu minggu ini kita sedang belajar tentang bab yaitu tradisi. Bab tradisi dan budaya. Jadi tujuannya nanti insya Allah anak-anak mengenal ragam tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, insya Allah nanti kita akan titik fokuskan ke pakaian adat Ustadz. Ke pakaian adat. Iya. Baik Miss Bunga. Nah Miss Bunga, bagaimana dengan area pengembangannya yang ingin Miss Bunga capai dalam pembelajaran ini? Apa sih yang dikembangkan dari murid-murid Miss Bunga nanti? Pengembangannya pastinya kita menitik beratkan pada kognitifnya ya, gimana anak-anak itu dari yang tadinya mungkin belum kenal pakaian adat gitu Ustadz, dari bermacam-macam daerah, di sana mereka nanti akan di kognitifnya mereka akan kenal macam-macam pakaian adat, kemudian juga pengembangannya di kreativitasnya, karena nanti akan ada proyeknya juga setelah mengetahui macam-macam pakaian adat itu Ustaz. Baik Miss Bunga, terima kasih Miss Bunga. Nah, Miss Bunga, kira-kira strategi pembelajarannya itu seperti apa ya Miss Bunga yang digunakan? Strateginya insya Allah nanti akan ada penayangan video Ustadz. Gitu. Kemudian setelah itu kita akan membentuk anak-anak itu satu kelas menjadi beberapa kelompok dan di mana nanti mereka akan mengerjakan proyek di masing-masing kelompoknya gitu Ustadz. Baik Miss Bunga. Iya, untuk metodenya apa yang digunakan? Setelah itu mungkin nanti mereka akan presentasi juga sih. Presentasi juga ya, Ustadz, strateginya. Kemudian metodenya karena ini ada proyeknya Ustadz, mungkin ini adalah metodenya project based learning ya Ustadz ya. Iya. Baik. Nah Miss Bunga, dari pertanyaan yang sudah saya ajukan ini terakhir, kira-kira kapan nih Miss Bunga kita akan melakukan observasi di kelas Miss Bunga? Insya Allah minggu depan bisa ya Ustadz ya. Minggu depan ya, di hari apa tuh Miss Bunga? Hari Jumat Ustadz. Hari Jumat. Iya. Insya Allah ada waktu Miss Bunga hari Jumat. Baik Miss Bunga, nah insya Allah nanti pekan depan di hari Jumat ya saya akan masuk ke kelas Miss Bunga untuk melakukan observasi di kelas. Nanti saya akan mencatat dan mengamati selama proses pembelajaran yang Miss Bunga lakukan. Nah kemudian Miss Bunga nanti pada PI kelima kita akan bertemu kembali dengan pengajar praktik, yaitu akan melakukan kegiatan pasca observasi. Bagaimana nanti pengajar praktik melihat kita berdiskusi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan selama observasi berlangsung. Nah Miss Bunga, sebelum kita tutup dan sebelum kita akhiri, saya mau tanya nih, apa nih kira-kira yang Miss Bunga dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Gambaran mungkin kurang lebihnya Ustadz ya. Saya jadi nanti akan lebih terkonsep mungkin nanti saya akan di minggu depan
Oh, saya jadi mulai bisa mempersiapkan nih bahan-bahan project based learning anak-anak. Terus nanti juga saya akan dari tadi ngobrol tuh udah mulai ada gambaran-gambaran harus menyiapkan bahan-bahannya nih Ustadz ya, betul ya. Bahan-bahan penayangan videonya, kemudian apa project yang akan mereka buat gitu Ustadz. Baik, berarti udah dari diskusi kita hari ini ada persiapan-persiapan yang nanti akan Miss Bunga lakukan ya, tentunya seperti itu. Iya. Baik Miss Bunga, terima kasih atas waktunya, kita sudah berbincang pada hari ini. Insya Allah pekan depan di hari Jumat saya akan datang untuk melakukan observasi di kelasnya Miss Bunga ya. Baik Ustaz. Baik, terima kasih, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Miss Bunga. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita ketemu lagi sama Miss Bunga. Kita belajar apa, Kak? IPS. IPS singkatannya apa? Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nada dan Abi. Kemana Nada? Abi? Ke telinga ya? Oke deh. Yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, Miss Bunga masih lihat sampah-sampah di bawah. Ayo, coba masih ada sampah kertas, masih ada sampah pensil, ada kaos kaki, ada koin logam. Mejanya belum rapi, ikutin meja paling depan lurusnya. Luruskan mejanya. Hana, luruskan mejanya dengan meja Sarah. Coba ini juga diluruskan dengan meja Danu, Audrey. Aubrey, digeser mejanya. Gak bisa, diangkat sedikit. Di samping Nindi masih ada kertas. Tuh, masa nggak dilihat ya sampahnya ya? Sudah. Audrey bisa duduknya yang baik. By the way, tas Audrey lapar. Tutup dulu mulut tasnya. Sudah. Di bawah Audrey masih ada sampah. Di bawah Baim masih ada sampah kertas biru. Dipakai tidak biru kertasnya? Itu voucher. Voucher, iya vouchernya belum dipakai. Oke, sudah? Oke, sebelum belajar, Miss Bunga mau ice breaking dulu. Ice breakingnya hari ini berbeda sama yang kemarin. Spin, ya. Ice breakingnya ada 3, spin, up, and down. Kita akan bermain berpasang-pasangan. Kalian dan teman kalian mengepalkan tangannya seperti ini. Coba. Lalu tumpuk tangan kalian dan teman kalian tapi berdua Kak kayak gini. Nih, kayak gini. Oke, sudah? Ya. Berhadap-hadapan, saling berhadap-hadapan. Siap? Kalau Miss Bunga bilang, bukan seperti ini sayang, selang-seling. Selang-seling. Punyanya Damar sekarang. Damar sini, tangan nih. Iya, Damar dua-duanya sayang. Tas satu lagi. Sini. Nah. Kalau Miss Bunga bilang spin, diputar. Spin. Putar tangannya. Oke. Lagi, 1, 2, 3, spin. 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 Kalau Miss Bunga bilang up, tangan yang bawah ke atas. Up. Up. Naik, yang bawah ke atas. Up. 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 Up.
Kalau down artinya turun. Down. Yang atas turun. Down. Down. Up. 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 Down. Spin. Spin. Oke, again ya. Itu masih pemanasan. Lagi ya. Konsentrasi. Tumpuk bagian batangannya. Ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Siap? Siap? Up. 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 Down. 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 Down again. Down again. Down again. Up. Down. Up. Down. Spin. Yeay. Tepuk tangan dulu semuanya. Gimana rasanya? Seru? Seru? Biasanya siapa yang kesusahan up and down-nya? Siapa yang kesusahan spin-nya? Berarti masih belum fokus. Ya, coba sekarang. Gibran Baim dilepas intinya. Yang baik. Nah, yang masih kesusahan angkat tangan tadi. Kenapa kesusahannya? Waduh, kencengan. Hana kenapa? Kesusahan. Harus lebih fokus ya. Oke. Oke, yuk kita belajar IPS sekarang. Kakak, kemarin ingat nggak? Kemarin, pertemuan kemarin, kita sudah belajar IPS tentang apa? Tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya. Kalau kemarin kita belajar tradisi dan budaya itu apa? Ayo tadi. Bukan. Apa itu tradisi budaya yang kalian tahu? Kebiasaan nenek moyang, apalagi? Ciri khas dari suatu daerah. Masing-masing daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. Ada yang kita kenal hari ini, kita akan belajar tentang pakaian daerah. Ternyata masing-masing daerah itu punya pakaian adat namanya. Pakaian apa? Pakaian adat. Siapa yang pernah lihat Hana pakai baju Padang waktu 17-an? Itu salah satu pakaian adat khas Padang. Tapi kalau kalian waktu 17-an pakai apa kemarin? Khas mana? Papua. Papua. Nah, kita lihat ya macam-macam pakaian adat di video berikut ini. Ada. Boleh Gibran. Oke, semuanya fokus dulu. Konsentrasi. Stay fokus. Hap. Look at the video please. Perhatikan dengan baik. Satu persatu. Macam-macam nama-nama pakaian adat di Indonesia. Lanjutannya kita kali ini Indonesia. Indonesia ini adalah sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu kan kalau Indonesia ini adalah negara kepulauan yang dibagi menjadi 34 provinsi mulai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga didukung oleh kebudayaan di setiap daerahnya. Bangsa Indonesia ini disebut juga sebagai bangsa majemuk. Hal ini karena Indonesia memiliki ragam suku, adat, agama, bahasa daerah, dan termasuk pakaian adat.
Pakaian adat yang ada di Indonesia ini sangatlah beragam, bahkan berbeda-beda pada setiap provinsinya. Hal inilah yang menjadikan kekayaan Indonesia akan kebudayaannya. Berikut ini merupakan berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Pakaian adat Ule Balang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Pakaian adat Ulos berasal dari Sumatera Utara. Oke, Atakers, demikianlah beberapa daftar pakaian adat yang ada di berbagai provinsi seluruh Indonesia. Oke, itu dia. Itu dia pakaian-pakaian adat yang ada di seluruh Indonesia. Oke, Miss Bunga sekarang mau kasih tahu. Kenapa sih tujuannya kita belajar pakaian adat ini, teman-teman? Tujuannya apa ya? Biar kita tahu. Benar, kalau kita belajar ini, kita bisa mengetahui pakaian-pakaian adat yang ada di seluruh Indonesia. Karena negara kita negara yang kaya. Negara yang kaya akan apa? Akan budaya, banyak banget ya. Negara-negara lain belum tentu kayak negara kita. Negara kita tuh banyak banget. Makanya kita harus belajar adanya pakaian-pakaian adat supaya kalian tahu. Apa, Kak? Karena Indonesia juga disebut negara kepulauan. Betul, karena banyak-banyak pulaunya. Oke, karena tadi kita udah lihat video tentang pakaian-pakaian adat, sekarang kita bagi kelompok untuk membuat sesuatu, ya. Miss Bunga akan bagi kalian menjadi 3 kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 4 pakaian adat, ya. Dan kalian harus membuat pakaian adat itu menjadi sebuah karya seperti ini jadinya nanti. Ya. Orangnya akan berdiri seperti ini. Ya, bagaimana caranya? Silakan digunting terlebih dahulu kertasnya, kemudian kalian tempel, alaskan dengan karton belakangnya. Buat seperti ini, seperti penyangga, lalu bawahnya dikasih alas, lalu dia bisa berdiri tegak seperti orang lagi berdiri. Lalu Sampai sini paham? Paham ya. Miss Bunga akan bagi jadi 3 kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Tolong nanti saat bekerja kelompok bantu temannya yang kesusahan. Kasih tahu temannya yang kurang info harus diapain. Kedua, harus sampahnya dibuang dan rapih. Paham? Paham? Ketiga, setelah kalian menyelesaikan semuanya, nanti tugas kalian adalah mencari tahu kira-kira pakaian adat yang kalian dapatkan itu dari daerah mana. Waduh, keempat aku ditemukan. Oke? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Apa? Ya, nanti satu kelompok sama satu. Satu kelompok dapat 4 pakaian adat, jadi masing-masing dapat 1. Jadi semuanya bekerja membuat karya seperti ini. 1 orang 1, tapi bekerja kelompok. Oke? Apa, Audrey? Tapi kalau ada kelompok yang orangnya cuma 3 doang bikin itu? Nggak ada yang 3, karena di sini semuanya ada 12. Jadi pas semuanya 4-4. Oke? Paham? Paham. Ayo kita berhitung 1 sampai 3. 1 sampai 3. Ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, dimulai dari Damar. 1, 2, 3. 1. 1. 1. 2, 3. Oke, kita sebentar dulu, jangan beranjak. Siapkan gunting. Hal-hal yang harus kalian siapkan adalah gunting, lem, kemudian ambil kardus kalian.
atas meja, rapi-rapi sekarang. Kelompoknya bertanggung jawab sama sampah-sampah masing-masing. Okay, everyone, attention. 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 Oke, sudah selesai bikinnya? Seru? Miss Bunga panggil masing-masing kelompok untuk presentasi di depan dan show your product. Bilang, hai teman-teman, ini pakaian adat yang aku buat asalnya dari Aceh, misalkan. Hai teman-teman, ini produk yang aku buat pakaian adatnya dari, nggak tahu teman-teman, nanti aku cari lagi ya yang buat tahu. Oke? Siap? Kelompok 2. Let's go, let's go, let's go, let's go. Show your product. Let's go, let's go. Salam bareng-bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari siapa? Dimulai dari Aubrey dulu deh. Ya Aubrey. Ini produk pakaian daerah dari Jawa Barat. Oke Aubrey. Kelompok 1. Tuh, yang lain attention. Yang lain attention. Respect your friend, Gibran. Sit nicely, please. Oke, gimana rasanya tadi menggunting, menempel? Capek, karena kardusnya mungkin terlalu tebal. Kardusnya terlalu tebal, guntingnya kurang apa? Tajam. Oke, teman-teman. Yang kalian pegang itu adalah pakaian-pakaian adat dari Nusantara. Yang belum ketahuan pakaian adatnya dari mana, silakan di googling, silakan dicari di rumah, di googling, lalu dituliskan itu dari asal mana saja, oke? Yang belum tahu siapa saja, angkat tangan. Yang belum tahu siapa saja? Siapa saja yang belum tahu? Angkat tangan yang tinggi yang belum tahu.
Silakan dicari di rumah, dicari itu asal dari daerah mana. Oke, Baim? Oh iya deh, oke deh. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran IPS sudah selesai. Minggu depan insya Allah kita belajar lebih banyak aneka ragam budaya dari Indonesia. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Bunga tahi ali. Oke, gimana perasaannya hari ini belajar IPS? Senang. Waterfall. Kita akhiri belajar IPS hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ista'id. Mana sih duduk rapinya? Masalah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jumpa kembali dengan saya Fatan Effendi dari SD Emirat Islamic School CGP Angkatan 9. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Miss Bunga Dini Sarvina selaku wali kelas 3C ya Miss Bunga ya, betul. Sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan kemudian saya pun ditemani oleh Pak Joko Kristiantoro sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Joko bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak Joko ya. Terima kasih Pak Joko sudah dapat menemani kami pada hari ini. Dan Miss Bunga bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik Miss Bunga, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang kemarin Miss Bunga sudah jalankan ya Miss Bunga. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan maupun proses pembelajaran, atau mungkin ada beberapa masukan yang sudah Miss Bunga lakukan pada kegiatan supervisi akademik kemarin. Nah, baik Miss Bunga, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih sebetulnya perasaan Miss Bunga saat dilakukan observasi kelas kemarin? Perasaannya gimana? Perasaannya ada nervous-nervousnya sih. Nervous ya Miss Bunga. Ada nervous-nervousnya, tapi seiring berjalannya waktu mengalir aja seperti biasa mengajar, ada diawasin maupun diawasin gitu. Baik. Karena beberapa materi juga sudah disiapkan, step by stepnya juga sudah ada rancangannya seperti itu. Jadi ternyata diawasi dengan atau tidak diawasi ternyata sama aja sih sebenarnya. Ya. Cuma di awal aja tadi ya. Iya benar, karena di awal aja mungkin bedanya ada orang lain di kelas gitu ya. Masalah, tapi setelahnya lancar Miss Bunga ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Miss Bunga, bisa diceritakan kembali mungkin area pengembangan yang Miss Bunga inginkan gitu dari peserta didiknya apa sih, terus langkah-langkahnya atau mungkin tahapan-tahapan yang dilakukan selama pembelajaran itu apa Miss Bunga? Oh iya, kemarin kita tuh belajar ilmu pengetahuan sosial ya, Ustaz ya. Dimana kemarin itu kita belajar tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, khususnya lebih ke pakaian-pakaian adat. Nah, di sana saya mengedepankan atau mengembangkan sisi kognitif pertama. Betul. Kedua adalah keterampilan peserta didik. Seperti itu. Dimana di dalam kognitifnya saya mengembangkan dengan cara anak-anak menerima dulu materinya, apa itu
keberagaman, apa itu betul, tradisi, betul, lalu betul, mereka betul. melihat tuh Ustadz dengan penayangan video. Oh, penayangan video, betul ya, Betul. mana ada videonya. Iya, penayangan video mereka melihat, wah ternyata nih Indonesia memiliki banyak tradisi gitu Pak, banyak tradisi, kemudian pakaian adatnya unik-unik Ya, gitu ya. iya. Ada yang pakai sanggul yang besar, ada yang Mm-mm. memakai pakaian yang rombai-rombai Mm-mm. seperti itu. Mereka excited banget sih, Wah, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah. setelah kognitif yang mereka dapat, saya kembangkan juga dari sisi keterampilannya tuh Ustadz. Oh, keterampilannya, Iya, baik-baik. dari betul. sisi keterampilannya itu saya menggunakan mereka membuat sebuah karya Mm-mm. di mana mereka membuat sebuah semacam Miniatur ya. tapi dari menggunakan alat bekas. Alat bekas Iya, itu ya, betul. kardus bekas itu. Oh, kardus Ustadz. bekas itu Iya, ya, betul. kardus bekas. Kemudian mereka membuat sebuah miniatur di mana miniatur itu menggambarkan tradisi-tradisi pakaian adat dari berbagai daerah. Oh iya, betul-betul Miss Bunga. Gitu. Jadi aspek kognitifnya dan kreativitasnya yang ingin dikembangkan ya. Baik Miss Bunga, nah menurut Miss Bunga sejauh mana nih area pengembangan yang sudah disampaikan? Apakah itu tercapai atau tidak ya, iya. berhasil atau tidak kira-kira Iya. Miss Bunga? Alhamdulillah dari segi kognitifnya Pak itu alhamdulillah sudah tercapai. Cuman kognitif. kemarin dari segi keterampilannya juga alhamdulillah sudah tercapai. Anak super happy, Betul, betul. bikin sesuatu yang menurut mereka baru, kayak mereka baru kenal macam-macam tradisi dan pakaian-pakaian adat itu gitu Ustadz. Tapi hal yang mungkin yang jadi refleksi saya adalah pertama mereka harus pengulangan kembali macam-macam pakaian adat itu harus benar-benar harus diulang-ulang kembali supaya itu kan pakaian adat itu bermacam-macam ya Pak, bervariasi seperti itu. Betul. Dalam sekali tayangan video pertemuan kemarin itu belum ada beberapa kota saja yang mereka hafal seperti itu Pak. Nah kemarin itu di akhir sesi mereka ada tugas yaitu bagi anak-anak yang tidak tahu pakaian adat itu dari asal mana, mereka mempunyai tugas untuk mencari tahu di rumah. Gitu, Pak. Saya tahu di rumah kira-kira dari mana sih pakaian adat yang kamu terima seperti itu. Kedua itu kognitifnya Ustadz. Oh iya betul. Kedua dari segi keterampilannya yang perlu saya kembangkan itu Pak, ternyata setelah saya amati anak-anak tersebut susah mengalami kesusahan karena dia menggunakan bahan kardus bekas yang keras sehingga guntingnya juga tidak memadai atau tidak terlalu mumpuni untuk memotong bahan keras tersebut. Oh gitu, iya betul. Jadi mungkin PR-nya untuk kedepannya saya lebih sounding lagi ke orang tua untuk memberikan anak-anak bahan-bahan yang bisa mereka olah seperti itu, bisa mereka olah dengan mudah seperti itu. Oh baik Miss Bunga, berarti tadi ya ada hambatan-hambatannya yaitu kardusnya itu terlalu tebal sehingga memang sulit untuk digunting ya Miss Bunga, dan rencananya nanti apa tadi meminta kepada orang tua menyediakan bahan-bahan yang mungkin lebih mudah ya, mudah diolah, mungkin bisa menggunakan karton kali ya, karton karton vanila itu ya. Kalau kemarin kan memang kardus. Itu betul kardus ya Miss Bunga, betul ya? Kardus, saya sih gambarannya sebenarnya kardus yang mudah digunakan seperti kardus mie sedap gitu ya, atau kardus batasannya aqua gelas gitu maksud saya. Ternyata mereka bawanya kardus minyak kayak gitu, tebal gitu Ustadz ya, sehingga untuk ditekuk pun itu sulit untuk anak-anak gitu, untuk kekuatan anak-anak itu sulit Ustadz. Iya baik, nah itu kan hambatan-hambatannya ya Miss Bunga, yang rencana yang tadi Miss Bunga akan jalankan ini ada hambatan lain nggak Miss Bunga? Misal gini, kalau ternyata menggunakan karton yang agak tipis, dia bisa posisi berdiri nggak kira-kira? Nah, kalau saya coba, Ustadz sebelumnya itu kurang bisa menyerupai miniatur sempurna. Oh gitu. Jadi akan ada entah dia terlalu rapuh seperti kalau kena angin, kena gesekan gitu. Untuk sempurnanya sih sebenarnya menggunakan kardus karton. Mungkin nanti memang PR-nya menggunakan kardus yang lebih mudah digunting saja. Iya, lebih mudah digunting, baik.
Baik Miss Bunga. Nah, kapan nih kira-kira Miss Bunga akan melakukan perubahan rencana ini nih? Pengen menggunakan kardus yang lebih mudah untuk digunting sehingga proses pembelajaran atau mungkin kreativitas anak-anak itu bisa dijalankan kira-kira kapan, Miss Bunga? Insya Allah di minggu depan ya Ustaz. Oh, minggu depan ya. Iya. Oh iya, berhubung karena minggu depan Senin, Selasa, Rabu itu kita libur ya. Iya betul. Libur Ramadan. Mudah-mudahan di hari Iya, Kamis. betul. Baik Miss Bunga, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali setelah melakukan perubahan rencana yang akan Miss Bunga jalanin. Saya pengen dengar lagi nih, kira-kira pengen dengar lagi dari Miss Bunga. Oh ternyata bisa Ustaz dengan kardus yang agak ringan ini, jadi anak itu lebih gampang loh untuk memotongnya. Nanti saya tunggu cerita-ceritanya lagi ya Miss Bunga ya. Siap, Ustaz. Baik, terima kasih Miss Bunga. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Joko sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelas atau mungkin ada umpan balik mengenai para observasi yang sudah kami jalankan. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Juli. Kalau melihat dari video yang kita observasi itu itu sudah bagus sekali seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya itu sudah bagus sekali dan mungkin untuk kedepannya itu yang area pengembangan. Oh, ada pengembangan, baik Area ya. pengembangannya bisa lebih diluaskan lagi. Oh, Jadi baik, nanti, Pak. pada saat pelaksanaan di kelasnya anak-anak bisa lebih berkembang. Oh iya iya. Terus tadi untuk yang di observasi, di observasi itu udah bagus banget karena tahap-tahapan pembelajaran sudah dilalui semua dan pertama tadi motivasi, ice breaking, terus interaktif antara guru dan siswa itu sudah berjalan dengan baik. Itu saja. Alhamdulillah. Masya Allah, sudah bagus banget. Terima kasih kembali Pak Joko yang sudah memberikan masukan dan juga memberikan umpan baliknya atas kegiatan para observasi maupun observasi yang sudah kami jalankan di kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Joko dan juga kepada Miss Bunga yang sudah menemani kegiatan saya pada hari-hari kemarin dan juga hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dalam kesempatan yang berbeda. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Joko. Sama-sama. Terima kasih Miss Bunga. Baik, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.